dokter sering buat review produk ya, katanya itu dilarang demi keuntungan pribadi. Secara hukum itu gimana sih Bang? Mungkin apakah ada undang-undangnya atau gimana? Baik, dapat kami jelaskan terhadap pernyataan overclaim itu sebenarnya dalam ketentuan peraturan BPOM tidak ada. Yang ada adalah tentang bagaimana kosmetik itu menyatakan klaim diatur dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 di bab 3 sampai dengan bab 5. Sebagai contoh, kalau klaim itu terhadap sebuah produk itu hanya pernyataan manfaat, mutu dan keamanan, tidak berdasarkan tentang komposisi sebagaimana yang disampaikan oleh Doktip dengan uji lab mandirinya. Kira-kira begitu dia. Kalau memang maksudnya itu berarti dapat dikenakan sanksi atau gimana kalau dia memang review nggak benar gitu ya, ke dalam artian reviewnya artinya ya, kalau menurut BPOM itu benar, menurut dia nggak benar, itu gimana mungkin? Oke, jadi sebenarnya itu kan perbuatan melawan hukum ya, membuat sebuah pernyataan dengan berisi kebohongan yang bukan wewenang ya. Ini hanya pendapat sementara ya, sebelum ini dilakukan sebuah laporan untuk mengarah kepada penyelidikan. Bisa kita kenakan dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian bisa juga di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bisa juga di dalam Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang perdagangan yang tidak sehat. Seperti itu dia. Terkait Dr. Andreas Bang yang melaporkan dokter di itu aman. Baik, jadi terkait Dr. Andreas Henry Situngkir itu laporannya mengenai perbuatan ya pencemar nama baik, menyerang kehormatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Dan itu sudah kita buat laporannya di Polda Sumatera Utara sekitar bulan Oktober kemarin. Dan sekarang sudah dalam tahapan sidik. Ya, jadi kalau dalam tahapan sidik, mohon maaf saya tidak bisa bicara. Itu kewenangan penyidik ya, teman-teman ya. Sudah ada pemanggilan terhadap dokter sendiri dari laporan dokter? Sudah. Dan itu pengakuan beliau itu di konten dia sendiri ya, bukan saya yang menyampaikan, konten dia di TikTok. Sudah. Pasal yang disangkakan apa Bang? Pasal 27A. Terkait? Menyerang kehormatan. Kata sejauh ini dokter ini sudah hadir belum Bang ke Polda? Sampai dengan sekarang berdasarkan keterangan penyidik dia belum hadir. Dasarnya Bang? Tinggal mana? Ya tanya penyidik dong. Pada dasarnya. Alat bukti sendiri Dr. Andreas Sudah. Sebagaimana pasal 184 KUHP kita sudah lengkapi itu di penyidik. Apa aja kalau udah tahu Bang alat buktinya Bang buat memper ini gitu. Apakah dari screenshotan atau mungkin dari chat atau dari video? Nah ini dia teman-teman media ini, mohon maaf ya, itu kewenangan penyidik ya. Kalau dulu masih barang bukti bolehlah kita bicara, ini sudah dalam bukti ya. Nanti dalam penetapan tersangka biarkan penyidik yang menyampaikan itu. Apa udah tabayun Bang dari dua belah pihak Bang? Saya bingung bagaimana tabayun antara akun dengan manusia gitu. Karena kan Dr. Hendras Henry Situngkir ini kan manusia dengan profesi dokter. Doktif ini kan akun, bagaimana kita buat tabayun? Ya, tapi kalau soal kemudian Polrestabes Medan ya, kemarin kan LP di Polda Sumut ya. Tapi dilimpahkan ke Polrestabes Medan, kalau kemudian sudah ada komunikasi dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang saya ketahui adalah klien kami adalah manusia yang berprofesi dokter dan kemudian Doktif inilah akun yang tidak bisa kita berbicara secara nyata. Bang, artinya kalau secara hukum nih Doktif ini nggak berhak buat nge-review produk tersebut atau gimana sih Bang? Mungkin Bang penjelasannya Bang? Di dalam Perpres 80 tahun 2017 yang melakukan pengawasan terhadap itu semua adalah BPOM. Itu adalah konstitusi kita dan tidak boleh dilangkahi. Artinya dia nggak bisa mereview seenaknya gitu tanpa sepertujuan BPOM atau gimana Bang mungkin Bang? Tidak bisa, itu adalah kewenangan dari BPOM. Dan kemudian kalaupun ada uji lab mandiri, ya kita harus juga memahami tentang soal lab itu punya akreditasi atau tidak. Seperti itu dia. Jadi kalau kita sembarangan melakukan uji lab, belum tentu kan lab itu mempunyai akreditasi terhadap metode yang dia lakukan. Berarti dalam artian yang boleh mereview itu BPOM sendiri itu Bang? Yang boleh melakukan pengawasan adalah BPOM. Kita boleh melaporkan itu kepada BPOM, kemudian BPOM melakukan uji lab di labnya sendiri, lalu dia menyampaikan kepada masyarakat, ini nggak boleh dipakai oleh masyarakat. Kira begitu. Bang, tapi kan perihal ini kan Doktif sendiri mendapat dukungan juga dari netizen, seolah ini adalah suara netizen yang mewakili
untuk mengetahui mana produk yang baik dan yang tidak. Ini gimana nih Bang? Nah, justru saya senang dengan teman-teman media, saya bisa bicara di sini untuk menyampaikan kepada netizen, inilah yang benar secara konstitusi. Karena apa? Peraturan perundangan itu dibuat oleh pemerintah itu ada anggarannya. Dan untuk kepentingan orang banyak melalui Prolegnas dan Prolegda. Kalau itu kita langkahi ya, sayang kan duit negara itu kita buang-buang hanya untuk kita abaikan. Seperti itu dia. Berarti secara tidak langsung apa yang dilakukan Doktif sendiri merugikan dokter-dokter yang lain begitu? Apabila Doktif melakukan bisa dibilang tes uji coba dan segala macam gitu, review-reviewnya. Kalau soal kerugian, ya saya kalau berbicara tentang sesama dokter ya, teman sejawat ya, saya nggak bisa masuk ke situ. Tetapi ada ketentuan Fatwa MKEK 029 tahun 2001 itu mengatur tidak boleh gitu. Dan soal kerugiannya biarkan sidang kode etik MKEK dari ID yang memutuskan itu. Nah kalau untuk kerugian dari Dokter Andreas sendiri, apa yang dilakukan oleh Doktif seperti apa sih yang didapatkan kerugiannya seperti apa? Kerugian klien kami Dr. Andreas Hempir Situngkir adalah tentang kehormatannya diserang oleh Doktif sehingga nama baik dia di Sumatera Utara itu sudah dianggap rendah oleh masyarakat, dan itu terkait juga profesi dia sebagai seorang dokter. Dampaknya mungkin ke usahanya atau ke kliniknya seperti apa Bang dengan hal ini? Sudah pasti ada. Ada lagi? Pesan harapan Dokter Andreas. Kalau Dr. Andreas, silakan kita lihat konten beliau. VT-VT dia adalah sebagai indikator yang baik terhadap kesehatan. Dan kalau boleh saya sampaikan, pesan Dr. Andreas adalah, ayo masyarakat bijak untuk menyikapi media sosial, patuh dan taat kepada konstitusi. Itu aja.